Assalamualaikum, salam sukses, jaya. Keluarga Smapen dimanapun berada, selamat menikmati video-video keren berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Halo semuanya. Selamat datang di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Tentunya harapannya semuanya dalam keadaan sehat pada masa-masa krisis karena wabah pandemik COVID-19 pada saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada kalian semuanya yang pada saat ini berhasil diterima di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Tentunya itu adalah merupakan sebuah kebanggaan besar karena kalian berhasil masuk di sekolah yang kalian favoritkan, dan seperti kita semuanya mengetahui bahwa SMA Negeri 7 Banjarmasin adalah salah satu sekolah paling favorit di kota Banjarmasin ya. Dan juga di Kalimantan Selatan, dan bahkan banyak universitas di Pulau Jawa sudah sangat mengenal SMA Negeri 7 Banjarmasin karena banyak sekali alumni atau lulusannya bisa masuk, bisa menembus dan melanjutkan pendidikan di universitas terkemuka dan terkenal di Pulau Jawa seperti UGM Airlangga, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan ITB Bandung. Pertama-tama izinkan Bapak memperkenalkan diri. Jadi saya biasanya dipanggil Pak Philip, dan di sekolah saya membidangi bidang kesiswaan. Jadi tugas dari program kesiswaan ya, yang pertama adalah mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal, baik potensi akademik maupun non-akademik. Yang kedua, mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan melalui penerapan peraturan dan tata tertib sekolah. Adapun ruang lingkup pembinaan kesiswaan di SMA Negeri 7 Banjarmasin, yang pertama adalah program pembinaan kegiatan organisasi siswa, yaitu OSIS ya. Perlu Bapak sampaikan bahwa kegiatan OSIS ya, kegiatan OSIS itu adalah sebuah organisasi ya. Jadi semuanya sudah tahu, mungkin ada dari SMP, bahwa organisasi OSIS itu banyak membentuk ya calon pemimpin masa depan, dan selama ini pengalaman ya. Jadi pengalaman yang didapat ya di sekolah itu banyak yang telah menghasilkan
pemimpin-pemimpin ya. Jadi dalam hal ini SMA Negeri 7 telah banyak menghasilkan para pemimpin yang sekarang banyak yang berhasil di bidangnya masing-masing. Ada yang di pemerintahan, kemudian ada menjadi pengusaha ya, kemudian banyak sekali ya yang berhasil, dan banyak juga yang duduk di pemerintahan, kemudian jadi manajer di perusahaan. Itu banyak sekali yang memperoleh pengetahuan dalam berorganisasi ya, ketika mereka bergabung di kegiatan OSIS ya, selama berada di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Perlu Bapak sampaikan bahwa perangkat OSIS ya terdiri dari, yang pertama adalah pembina OSIS ya. Jadi pembina OSIS SMA Negeri 7 adalah Bapak Buhari SPD, yang pada tahun ini menjadi ketua panitia panitia PLS, pengenalan lingkungan sekolah ya. Kemudian berikutnya adalah perwakilan kelas ya, atau MPK, yang tugasnya adalah memilih pengurus OSIS dan mengajukan ya usulan untuk dijadikan program kerja OSIS, dan menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS yang dilakukan pada masa akhir jabatan. Yang berikutnya adalah pengurus OSIS. Ya. Pengurus OSIS terdiri dari untuk di SMA Negeri 7 ada ketua 1, ketua 2, kemudian wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, kemudian ketua seksi bidang. Jadi di SMA Negeri 7 ada 9 sekbid atau seksi bidang. Ya, kemudian yang keempat adalah anggota OSIS. Ya. Jadi nanti biasanya pemilihan pengurus OSIS yang baru, jadi ini nanti bertugas selama 1 tahun, dan sekitar bulan Agustus atau September biasanya diadakan pemilihan untuk pengurus yang baru. Selanjutnya lagi, ruang lingkup pembinaan kesiswaan yang kedua adalah program pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, jadi di SMA Negeri 7 ada banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang nantinya bisa Anda ikuti ya. Jadi sudah tersusun jadwalnya, tapi mohon maaf sekali karena pada tahun ini atau pada saat ini tidak bisa terselenggarakan atau terlaksana sesuai jadwal atau schedule yang sudah ditetapkan karena masa pandemik ini. Kegiatan ekskul ya, yang kita kembangkan adalah yang pertama band ya. Jadi nanti yang hobi atau yang menguasai ya bermain alat musik ini nanti bisa mengembangkan bakatnya di kegiatan ekskul band. Berikutnya adalah kegiatan basket. Jadi ada basket putra dan basket putri. Ya, dan seperti kita semua tahu bahwa basket adalah salah satu kegiatan ekskul yang paling diminati. Karena apa? Karena setiap tahun SMA Negeri 7 selalu hampir setiap tahun masuk final DBL ya, Honda DBL,
dan pasti semuanya. Mungkin sebagian dari kalian pernah menyaksikan pertandingan final, ya. Dan terakhirnya hampir setiap tahun kita menjuarai lomba Honda DBL. Jadi kita ada tim putra dan tim putri. Ya, jadi kegiatan ekskul basket ini juga menunggu kalian yang memiliki bakat untuk nanti bergabung memperkuat tim basket SMA Negeri 7 baik yang putra maupun putri. Kegiatan ekskul berikutnya adalah debat bahasa Indonesia, ya, debat bahasa Indonesia. Dan untuk debat bahasa Indonesia, sekolah kita juga sering tampil sampai ke tingkat nasional. Yang berikutnya lagi adalah debat bahasa Inggris. Ya, jadi pada kegiatan ekskul debat bahasa Inggris di sekolah kita itu nama kegiatannya adalah ESDC, dan tahun kemarin kita masuk ke tingkat nasional, dan kebetulan diselenggarakan, ya, jadi tahun kemarin diselenggarakan di Kota Banjarmasin, dan SMA Negeri 7 SMA Negeri 7 menjadi salah satu tempat penyelenggara, ya, kegiatan debat nasional bahasa Inggris. Jadi ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa dan sangat membanggakan, ya. Jadi ini juga nih kegiatan ESDC juga, atau debat bahasa Inggris juga, menunggu kalian yang ingin bergabung, ya. Jadi nanti kami sangat berharap, dan itu merupakan suatu kesempatan untuk mengembangkan, ya, bahasa Inggris kalian melalui kegiatan debating, ya. Saya lanjutkan, berikutnya adalah debat PKN, ya, yang biasanya juga diselenggarakan, dan kita selalu berlomba sampai ke tingkat provinsi, ya. Jadi kegiatan ekskul PKN ini lombanya adalah 7 pilar, ya, pilar kebangsaan. Kegiatan ekskul berikutnya adalah PMR, ya. Kemudian UKS. Nah, dan berikutnya lagi adalah salah satu kegiatan ekskul yang banyak digemari, yaitu tari, khususnya untuk para siswi. Jadi ada tari tradisional dan tari modern, atau sekarang lebih banyak dikenal dengan dance. Ini juga untuk ekskul ini juga sering memberikan atau mendapatkan penghargaan, ya, atau juara pada lomba tari yang diadakan baik tingkat kota maupun tingkat provinsi. Berikutnya adalah kegiatan ekskul teater, ya. Jadi kegiatan ekskul teater ini juga banyak sekali peminatnya, dan untuk kegiatan teater biasanya sampai tampil ke tingkat provinsi, dan bisa, ya, mengadakan kegiatan pergelaran di Taman Budaya, ya, Taman Budaya milik Provinsi Kalimantan Selatan, yang mungkin ada tahu di daerah Kayu Tangi, Banjarmasin. Berikutnya lagi kegiatan ekskul Paskib, ya, kegiatan ekskul Paskib. Dan ekskul Paskib juga dari dulu, ya, dari dulu sekolah kita sering mengirimkan utusan sampai ke tingkat nasional, ya. Jadi mengikuti upacara bendera 17 Agustus yang biasanya diadakan di Istana Merdeka, dan siswa-siswi kita, ya, pernah tampil pada waktu zaman Presiden SBY sampai masa Presiden Pak Jokowi.
Berikutnya lagi adalah untuk mengembangkan ya ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan. Kita juga memiliki kegiatan keagamaan. Jadi di SMA 7 ada kegiatan KSI, jadi kegiatan studi Islam. Ya, selain itu juga ada kegiatan studi keagamaan untuk agama-agama lain. Ya, misalkan untuk agama Katolik itu ada KSK, agama Buddha ada KSB, kemudian agama Kristen Protestan, ya, itu bisa mengikuti kegiatan ekskul yang diberi nama Persik. Ya, jadi nanti juga kalian bisa bergabung ya di salah satu kegiatan keagamaan tadi ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan keyakinan masing-masing. Selanjutnya dengan kegiatan ekskul berikutnya adalah paduan suara ya, kegiatan paduan suara ya. Jadi SMA Negeri 7 juga telah banyak memperoleh piala dan penghargaan pada lomba-lomba paduan suara, juga untuk penampilan secara perorangan ya, perorangan itu juga dari beberapa tahun yang lalu juga mengikuti sampai tingkat provinsi ya, itu lewat FL 2SN. Kemudian juga untuk yang kegiatan olahraga yaitu O2SN juga sampai tingkat nasional ya. Jadi semua kegiatan ekskul yang diadakan SMA Negeri 7 adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang sangat menarik ya, dan sayang sekali kalau tidak diikuti. Berikutnya adalah KIR atau karya ilmiah remaja. Ini juga sering ya, hampir setiap tahun juga menembus sampai tingkat ke nasional. Ekskul berikutnya adalah olahraga karate, kemudian olahraga voli, ya. Kemudian kegiatan tenis ya, ekskul tenis lapangan. Jadi kalau ada siswa-siswi yang memiliki keterampilan atau potensi untuk permainan tenis lapangan, ini juga nanti diakomodir oleh sekolah. Kegiatan ekskul berikutnya adalah Nihon, yaitu adalah kegiatan budaya Jepang ya, yang mana biasanya diadakan pada waktu ulang tahun SMA Negeri 7. Rangkaian kegiatan ulang tahun SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian selanjutnya adalah listograf atau fotografi ya. Jadi kalian yang memiliki bakat atau potensi menjadi seorang fotografer yang handal bisa nanti bergabung di kegiatan yang sangat menarik ini. Dan kegiatan ini secara khususnya dibimbing oleh Bapak Agung Wicaksono ya, jadi beliau ini sangat luar biasa. Dan Bapak Agung Wicaksono ini adalah Wakasek Humas SMA Negeri 7 Banjarmasin ya. Beliau juga sering membimbing kegiatan kegiatan pencinta alam ya, pencinta alam. Kemudian saya lanjutkan lagi kegiatan ekskul
berikutnya adalah robotik. Ini adalah kegiatan ekskul yang baru, ya, jadi baru dibentuk pada tahun 2020 ini, dan sayang sekali kalau nanti tidak diikuti, ya. Jadi ini kegiatan yang juga yang sangat menarik. Dan kegiatan ekskul yang terakhir adalah kegiatan jurnalistik, ya, yang mana pada kegiatan ini bagi yang memiliki bakat atau kepingin menjadi mungkin nanti jadi reporter ataupun menjadi wartawan atau penyiar televisi, bisa bergabung, ya, di kegiatan ekskul jurnalistik ini. Nah, jadi tadi adalah 20 bidang ekstra kurikuler yang bisa Anda ikuti, ya, nantinya. Dan sayang sekali seperti tadi Bapak sampaikan bahwa pada saat ini belum bisa dilaksanakan karena kita sedang berada pada masa pandemi, ya. Saya lanjutkan lagi ruang lingkup pembinaan kesiswaan. Yang ketiga adalah program unggulan akademik dan non akademik, ya. Kegiatan unggulan akademik ini adalah kegiatan yang mana para siswa dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional, ya, dan juga seperti kegiatan yang lainnya, SMA Negeri 7 juga sering tampil sampai ke tingkat OSN, tingkat nasional. Ya, jadi terakhir itu dan perlu Bapak sampaikan bahwa hampir setiap tahun, ya, juga sekolah kita tampil, ya, sampai ke tingkat nasional. Dan yang terakhir itu adalah sekitar 2 tahun yang lalu, tembus untuk bidang OSN fisika, ya, sampai ke tingkat nasional. Dan untuk non akademik, yaitu juga banyak sekali siswa-siswi dari SMA Negeri 7 yang bisa mengikuti FL2SN ataupun O2SN khusus untuk bidang olahraga, dan FL2SN tadi itu adalah bidang seni. Itu juga beberapa tahun terakhir ini juga sampai ke tingkat nasional, ya. Jadi itu adalah prestasi-prestasi kebanggaan dari SMA Negeri 7 yang perlu kalian semuanya ketahui, dan nanti sayang sekali kalau tidak diikuti, ya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi kalian yang pada saat ini sudah bergabung di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian ruang lingkup pembinaan, ya, kesiswaan yang keempat adalah program penerapan peraturan dan tata tertib sekolah, ya. Ya. Jadi sekolah SMA Negeri 7 juga sangat memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kedisiplinan, ya. Jadi karena apa? Karena di SMA Negeri 7 itu selain bidang akademik, ya, yang harus yang harus kalian geluti dan kalian tingkatkan, juga kegiatan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penerapan disiplin, ya, penerapan peraturan dan disiplin sekolah. Dan perlu saya sampaikan bahwa di SMA Negeri 7 Banjarmasin mulai tahun 2020, tahun ajaran 2020 dan 2021 ini kita menerapkan sistem disiplin penerapan poin. Jadi poin pelanggaran, ya. Jadi penerapan sistem poin pelanggaran, ya. Jadi perlu Bapak sampaikan, ya. Jadi nanti juga Bapak sampaikan secara detail supaya Anda semuanya mengetahui hal ini, ya, hal yang berkaitan dengan penerapan disiplin dan tata tertib, ya. Ya, jadi
pengertian ya. Jadi pertama adalah kita menerapkan sistem peraturan atau penerapan disiplin ini dasar hukumnya kita menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian dasar atau landasan hukum yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ya, jadi pengertian dari peraturan sekolah tentang tata tertib peserta didik. Jadi di sini ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah, kondisi ini mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana atau prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi, dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Ya. Jadi hak peserta didik, ya, yaitu yang pertama adalah mendapatkan pelayanan administrasi yang ramah dan memuaskan dari guru dan karyawan berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, mendapatkan pengajaran dalam proses belajar mengajar di kelas dan bimbingan konseling selama menjadi peserta didik di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Ya. Jadi untuk bimbingan dan konseling ini kita memiliki 4 guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang berikutnya, mendapatkan perlindungan keamanan terhadap bahaya dari luar maupun dari dalam selama peserta didik tersebut berada di lingkungan SMA Negeri 7 dan mematuhi tata tertib yang sudah ditentukan. Ya. Dalam hal ini sekolah kita SMA Negeri 7 Banjarmasin untuk keamanan kita ada memiliki 2 security, ya. Kemudian ada tim 7K, ya. Jadi ada bidang keamanan dan ketertiban yang terdiri dari bapak atau ibu guru yang telah ditunjuk oleh sekolah. Ya. Saya lanjutkan yang berikutnya. Mendapatkan penghargaan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi baik bersifat akademis maupun non-akademis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Yang kelima, mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas pembelajaran maupun fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Keenam, peserta didik diperbolehkan meminta izin untuk acara keluarga dan lain-lain, ya, hanya 3 hari, ya. Jadi saya ulangi, peserta didik diperbolehkan meminta izin untuk acara keluarga dan lain-lain hanya 3 hari. Jadi totalnya hanya 3 hari dalam 1 semester, ya. Kecuali mengikuti acara atau kegiatan keagamaan seperti umroh, naik haji, dan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk agama-agama non-muslim. Ya, saya lanjutkan. Bab ketiga, kewajiban peserta didik. Yang pertama, peserta didik sudah berada di sekolah mulai pukul 7.30 sampai pukul 16 atau jam 4 sore setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan khusus hari Jumat, peserta didik sudah berada di sekolah mulai pukul 7
sampai dengan pukul 15 WITA, kecuali hari Jumat, ya, hari Jumat yang biasanya digunakan untuk kegiatan Jumat Takwa. Itu seluruh siswa sudah harus berhadir di sekolah mulai pukul 7, ya, pukul 7 pagi. Ini diterapkan biasa setiap Jumat pertama dari awal, ya, Jumat pertama setiap bulan. Yang kedua, peserta didik diharapkan sudah berada di sekolah 10 sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Pintu gerbang ditutup pada pukul 7.30 tepat, kecuali Jumat Takwa, gerbang ditutup pukul 7. Siswa yang terlambat akan diproses, ya. Siswa yang terlambat akan diproses. Ini maksudnya apa, ya? Siswa yang terlambat di proses ini biasanya diberikan semacam sanksi, ya, dan biasanya di SMA 7 sanksinya berupa mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran, ya. Misalkan untuk pelajaran bahasa Inggris biasanya disuruh menerjemahkan, ya, menerjemahkan artikel dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, menerjemahkan artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Saya lanjutkan lagi. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan imtak sesuai dengan agama masing-masing, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama dimulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 7.45 yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk hari Senin dilaksanakan setelah upacara bendera. Sementara hari Jumat kegiatan imtak dilaksanakan pada pukul 8 sampai 8.15. Pada hari Jumat, peserta didik Muslim wajib mengikuti sholat Jumat, ya, dan patut kita syukuri bahwa sekolah kita juga memiliki musola yang juga dijadikan sebagai masjid pada hari Jumat, karena sholat Jumat dilaksanakan di masjid sekolah kita. Untuk para siswi Muslim wajib mengikuti sholat zuhur berjamaah sesuai tempat yang telah ditentukan oleh sekolah. Dan khususnya untuk hari Jumat itu, bagaimana dengan para siswa-siswi non-Muslim? Biasanya mereka mengikuti kegiatan pelajaran agama. Ini khususnya untuk agama Kristen Protestan, ya. Sedangkan untuk agama Kristen Katolik itu pelajarannya bersamaan dengan pelajaran agama Islam, ya. Dan tadi itu khusus untuk agama Kristen Protestan. Ya, saya lanjutkan lagi. Hari Sabtu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Poin berikutnya, mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi perlu disampaikan di sini bahwa untuk hari Senin seperti sekolah lain, seragam kita adalah putih abu-abu. Kemudian hari Selasa putih dan bawahannya hitam. Hari Rabu baju batik, atasan batik dan bawahannya warna hitam. Kamis baju sesirangan, yaitu batik khas daerah dan bawahannya, ya, warna hitam. Hari Jumat seragam pramuka. Ya, saya lanjutkan poin berikutnya. Mengikuti upacara bendera sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan. Jadi tentunya setiap hari Senin, kemudian hari-hari besar nasional kita biasanya melaksanakan kegiatan upacara bendera, dan kegiatan-kegiatan ini wajib diikuti ya. Dan biasanya dilakukan pengecekan kehadiran. Bapak lanjutkan lagi. Melaksanakan program 7K ya, yang meliputi kegiatan yang berkenaan dengan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, kesehatan, kekeluargaan, kerindangan di lingkungan sekolah. Berikutnya, menjaga dan menggunakan fasilitas sekolah dengan baik, menjaga nama baik sekolah ya atau alma mater, hanya membawa barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Poin berikutnya, peserta didik wajib mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi ini adalah kewajiban ini kegiatan-kegiatan yang wajib diikuti. Ya, jadi biasanya kegiatan Isra Mi'raj, kemudian Nuzul Quran, kemudian juga kegiatan keagamaan Isra Mi'raj dan sebagainya. Poin berikutnya, peserta didik kelas 10 wajib mengikuti kegiatan pramuka. Jadi ini adalah kegiatan yang wajib. Peserta didik kelas 10 dan 11 wajib mengikuti minimal 1 kegiatan ekstrakurikuler pilihan dan maksimal 2 kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Yang tadi saya ulangi, wajib mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler wajib dan maksimal 2 kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang diselenggarakan oleh sekolah. Dan yang terakhir adalah kelas 10 dan 11 tidak menggunakan ya, jadi tidak diizinkan mengendarai mobil ya sendiri ke sekolah. Jadi maksudnya tidak boleh membawa mobil yang diparkir di lingkungan atau di halaman sekolah. Bab berikutnya adalah ketentuan seragam sekolah. Hari Senin dan hari besar nasional mengenakan kemeja putih dan rok atau celana abu-abu model standar. Maksudnya tidak jangkis, tidak ketat. Kemudian untuk yang putri jilbab putih, berbadge lengkap, ikat pinggang, name tag, topi, dasi abu-abu, dan kaos kaki putih. Semua berlogo SMA Negeri 7 Banjarmasin. Jadi baju wajib dimasukkan. Saya lanjutkan. Untuk ketentuan seragam sekolah yang kedua, hari Selasa mengenakan kemeja putih dan rok, celana hitam model standar, tidak jangkis atau tidak ketat, jilbab warna hitam, berbadge lengkap, ikat pinggang, name tag, dasi hitam, dan kaos kaki putih. Semua berlogo SMA Negeri 7 Banjarmasin. Baju juga wajib dimasukkan. Yang ketiga, hari Rabu mengenakan kemeja batik khas SMA Negeri 7 Banjarmasin dan rok atau celana hitam model standar, tidak jangkis, ketat, ikat pinggang, jilbab hitam, name tag, dasi hitam, dan kaos kaki putih. Semua berlogo SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian baju tidak dimasukkan. Poin 4, hari Kamis mengenakan kemeja sasirangan, jadi batik daerah khas SMA Negeri 7 Banjarmasin dan rok atau celana hitam model standar, tidak jangkis, tidak ketat, ikat pinggang, jilbab hitam, name tag, dan kaos kaki putih. Semua berlogo SMA Negeri 7 Banjarmasin. Baju juga tidak dimasukkan. Poin kelima, hari Jumat mengenakan seragam pramuka model standar, tidak jangkis, tidak ketat, berbadge lengkap, ikat pinggang, jilbab coklat, name tag, dan kaos kaki hitam. Semua berlogo SMA Negeri 7 Banjarmasin. Baju wajib dimasukkan untuk siswa putra. Pada kegiatan sholat Jumat, siswa diperbolehkan mengenakan busana muslim.
Poin ke-6, siswi muslim wajib mengenakan rok panjang dan jilbab yang sudah ditentukan sekolah, dan siswi non-muslim mengenakan rok minimal di bawah lutut. Poin berikutnya, setiap hari mengenakan sepatu warna hitam bertali. Khusus pada saat mata pelajaran penjaskes, setiap siswa atau siswi wajib mengenakan pakaian olahraga SMA Negeri 7 Banjarmasin. Di luar jam pelajaran penjaskes tidak diperbolehkan memakai pakaian olahraga. Siswa atau siswi wajib melepas jaket atau sweater dan sejenisnya saat berada di lingkungan sekolah. Bab kelima, sanksi pelanggaran dan prosedur penindakan. Peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi dalam bentuk poin sesuai jenis pelanggarannya. Apabila seorang siswa melakukan pelanggaran dengan siswa atau siswi melakukan pelanggaran dengan bobot mencapai 100 poin, maka siswa tersebut akan diproses dan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Poin yang diatur sebagai bentuk pelanggaran diakumulasi dan berlaku selama menjadi siswa atau siswi di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Ya. Jadi poin-poin ini diberlakukan untuk selama 1 tahun pelajaran. Ya, selama 1 tahun pelajaran. Bobot poin pelanggaran ini juga menjadi salah satu kriteria atau persyarat untuk menentukan kenaikan ataupun kelulusan ujian sekolah. Adapun klasifikasi bobot poin pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, kepribadian ya atau kelakuan. Ya, jadi di sini Bapak menyampaikan secara detail semuanya supaya diharapkan seluruh siswa yang pada saat ini bergabung di SMA Negeri 7 Banjarmasin benar-benar memahaminya ya. Jadi harapannya adalah supaya nanti tidak ada yang mengatakan bahwa oh kami tidak tahu ada aturan ini atau aturan itu ya. Saya mulai dengan sanksi pelanggaran dan prosedur penindakan. Untuk yang pertama adalah masalah kepribadian atau kelakuan ya. A. Pelanggaran ketertiban. Pertama, makan dan minum di dalam kelas saat berlangsung kegiatan belajar akan dikenakan poin sebesar 10. Kedua, membuang sampah sembarangan ya, tidak pada tempatnya, dikenakan poin 10. Ketiga, membawa benda yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar seperti playing card ya, jadi di sini domino dan lain-lain, karambol, catur dan sejenisnya tanpa izin dan pihak sekolah, barang akan disita dan dikenakan poin sebesar 10. Berikutnya, peserta didik kelas 10 dan 11 yang mengemudikan mobil ke sekolah akan dikenakan poin 10. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa yang boleh memakai mobil ke sekolah, maksudnya mengendarai mobil ke sekolah, hanya kelas 12. Itu pun yang sudah memiliki surat izin mengemudi. Lanjut, peserta didik melakukan aktivitas saat azan sholat dikumandangkan hingga selesainya sholat berjamaah di musola seperti bermain voli, basket, dance, futsal, dan sejenisnya akan dikenakan poin 10. Peserta didik kelas 10 tidak mengikuti kegiatan latihan rutin pramuka tanpa ada keterangan apapun juga dikenakan poin 10. Membuat keributan atau kegaduhan di lingkungan sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas saat jam pelajaran berlangsung seperti memunyikan musik dengan suara atau volume yang tinggi, bermain bola di dalam kelas, bermain alat musik yang tidak ditugaskan guru dan sejenisnya dikenakan poin 15. Membeli makanan di luar sekolah dengan cara apapun
Dimaksudkan di sini adalah keluar dari lingkungan sekolah, mungkin ke warung-warung yang berada di sekitar sekolah, itu tidak diizinkan. Begitu juga dengan pemesanan makanan ya lewat GoFood dan sejenisnya. Itu juga dikenakan poin sebesar 15 ya, karena di sekolah kita sudah dilengkapi oleh jumlah kantin yang cukup banyak, itu ada sekitar 11 atau 12, maka siswa diharapkan tidak perlu membeli makanan ya di luar ataupun pemesanan lewat aplikasi GoFood dan sejenisnya. Tapi siswa diperbolehkan diizinkan membawa bekal makanan dari rumah. Poin berikutnya adalah mangkir atau tidak memenuhi panggilan tim ketertiban atau Bapak Ibu Guru BK. Itu mendapat poin sebesar 15. Peserta didik ketahuan makan dan minum di kantin, kopsis atau di tempat fotokopi dan lain-lain, dan tidak membayar secara sengaja. Setelah makan tidak bayar ya, itu dikenakan poin 15. Lanjut, mengotori atau mencoret-coret benda milik sekolah, guru, karyawan atau teman, maka harus membersihkan seperti semula ya, bersih lagi seperti semula, itu dapat poin 20. Tidak mengikuti sholat Jumat berjamaah di Masjid SMA Negeri 7 Banjarmasin bagi siswa muslim, itu dikenakan poin 20. Lanjut, tidak mengikuti sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat di tempat yang ditentukan bagi siswa muslim, juga mendapatkan poin 20. Menggunakan sepeda motor yang berknalpot racing yang menimbulkan suara berisik, itu dikenakan poin 25. Tidak menyampaikan surat pemanggilan dari sekolah kepada orang tua atau wali, dikenakan poin 25. Menjual buku pelajaran tanpa izin dari pihak sekolah, maksudnya menjual buku pelajaran kepada teman-teman sekelas atau temannya dari kelas-kelas lain ya, itu dikenakan poin 25. Tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang jelas ya. Upacara bendera baik hari Senin maupun hari-hari besar kenegaraan yang lain, itu dikenakan poin sebesar 30. Saya lanjutkan, merusak barang milik sekolah, guru, karyawan, dan teman, maka harus memperbaiki atau mengganti, dapat poin 35. Tidak mengikuti atau tidak menghadiri atau mengikuti kegiatan yang diagendakan sekolah tanpa alasannya dibenarkan seperti Jumat Takwa, Hari Besar Keagamaan, Hari Besar Nasional, Pemira, dan lain-lain, dikenakan poin 35. Masuk lingkungan sekolah dengan loncat pagar atau menerobos pintu gerbang, melewati atau melebihi jam masuk yang sudah ditetapkan, mendapatkan poin 40. Ya, jadi ini sanksinya berat. Keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin guru piket atau pihak yang berwenang, dapat poin 40. Mencuri barang milik sekolah, guru, karyawan, atau teman, maka harus menggantinya dan dapat poin 50. Ikut atau membentuk kelompok atau komunitas yang melanggar aturan sekolah. Ya, salah satunya adalah membentuk geng sekolah. Itu mendapatkan poin sebesar 50. Poin B, pelanggaran penggunaan rokok dan vape atau rokok elektrik. Membawa rokok atau vape ke dalam lingkungan sekolah, dikenakan poin 35. Menghisap rokok atau vape di luar lingkungan sekolah pada saat jam sekolah, baik menggunakan seragam sekolah maupun tidak menggunakan seragam sekolah, dikenakan poin sebesar 35. Menghisap rokok atau vape di luar lingkungan sekolah, di luar jam sekolah, baik menggunakan seragam sekolah maupun tidak menggunakan seragam sekolah, dikenakan poin 35. Ya, jadi pokoknya selama Anda menjadi siswa atau siswi SMA Negeri 7 akan dikenakan poin ini. Aktivitas menghisap rokok atau vape terpublikasi di media sosial, di medsos, dikenakan poin 35. Menghisap rokok atau vape di ruang kelas atau di lingkungan sekolah, dikenakan poin 50. Poin C, pelanggaran moral. Mencemarkan nama baik seorang secara lisan maupun tertulis atau melalui media sosial medsos. 40. Memproduksi atau merekayasa gambar, foto yang mencemarkan nama baik seseorang. 40 poinnya. Menyimpan, menyebarluaskan, memperjualbelikan foto porno, buku porno, video porno,
media cetak porno, video kekerasan melalui medsos dikenakan poin 50. Pelanggaran susila berpacaran melebihi batas di sekolah ataupun di luar sekolah dan terpublikasi, ya, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman dan aktivitas tidak pantas lainnya dikenakan poin sebesar 50. Peserta didik putra terbukti menikah, ya, atau menghamili di luar nikah dikenakan poin 100. Jadi pada poin ini akan dikembalikan ke orang tua. Peserta didik putri terbukti nikah atau hamil atau melahirkan di luar nikah juga dikenakan poin maksimal sebesar 100. Saya lanjutkan, poin berikutnya adalah pelanggaran penggunaan senjata tajam, tumpul, dan api. Membawa senjata double stick, pisau, pistol, dan sejenisnya dapat poin 50. Memperjualbelikan senjata di sekolah, poinnya 50. Menggunakan senjata untuk mengancam, poin 75. Menggunakan senjata untuk melukai, poinnya poin maksimal, ya, jadi ini dikenakan poin maksimal sebesar 100. Poin E, pelanggaran penyalahgunaan obat atau minuman terlarang. Yang pertama, membawa narkoba atau minuman keras ke lingkungan sekolah dapat poin maksimal 100. Memperjualbelikan narkoba, minuman keras di lingkungan di dalam ataupun di luar sekolah juga mendapatkan poin maksimal 100. Menggunakan narkoba atau minuman keras di dalam atau di luar lingkungan sekolah juga kenakan poin maksimal sebesar 100. F, pelanggaran berupa perkelahian. 1. Melakukan bullying secara verbal, ya, atau berupa perkataan, dapatkan poin 25. Bertengkar secara lisan atau tulisan dengan teman di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah melalui medsos, poinnya 35. Mengintimidasi atau mengancam terhadap teman di dalam maupun di luar sekolah baik secara langsung maupun melalui medsos, poinnya 35. Melakukan kekerasan, berkelahi, dan tawuran kontak fisik baik pada waktu jam belajar ataupun di luar waktu jam belajar dapat poin maksimal sebesar 100. G, pelanggaran terhadap sekolah, kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Melawan secara kontrovensional, ya, atau menendang, membanting pintu, meja, kursi, kelengkapan sekolah lainnya dapat poin 35. Memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru, berbohong, dan memberikan keterangan palsu, poinnya 40. Pencemaran nama baik terhadap kepala sekolah, guru, karyawan baik secara lisan maupun tertulis di lingkungan sekolah atau luar sekolah melalui medsos, itu sebesar 40. Melakukan pencemaran nama baik sekolah baik langsung maupun tidak langsung, 50. Melawan secara lisan, mengumpat, mencela, berkata keras sejenisnya, poinnya 50. Pencemaran nama baik terhadap kepala sekolah, guru, karyawan baik secara lisan maupun tertulis disertai ancaman atau intimidasi, perbuatan tidak menyenangkan baik langsung maupun tidak langsung dikenakan poin 75. Melakukan pemukulan atau tindak kekerasan lainnya terhadap kepala sekolah, guru, atau karyawan dikenakan poin maksimal 100. Dan yang terakhir, mengolok, ya, memperolok kepala sekolah, guru, atau karyawan secara langsung ataupun melalui medsos dikenakan poin maksimal 100. Poin berikutnya, pelanggaran yang berkenaan dengan penggunaan alat komunikasi. Pertama, melakukan komunikasi menggunakan handphone dan sejenisnya pada saat jam pelajaran atau kegiatan sekolah lainnya seperti sholat Jumat, Jumat takwa, dan sejenisnya tanpa izin guru akan disita sementara sampai waktu yang ditentukan. Ini poinnya 15. Mengadakan komunikasi dengan handphone saat ujian akan disita sementara sampai ujian berakhir dan dikenakan poin sebesar 25. Ini lumayan panjang waktunya dan memang ini harus Bapak bacakan supaya semua mengetahui detail peraturan dan tata tertib di sekolah kita SMA Negeri 7 Banjarmasin. Yang ketiga, mencontek dan menggunakan handphone, iWatch, dan alat komunikasi sejenisnya dalam ulangan atau ujian dan akan disita sementara sampai ujian berakhir. Poinnya 25. Pelanggaran kehadiran.
Terlambat hadir di sekolah tanpa alasan yang benar dan jelas dapatkan poin 10. Terlambat masuk kelas padahal ada di sekolah dapat poin 10. Izin keluar kelas saat proses belajar berlangsung dan tidak kembali poinnya 15. Alpa tanpa keterangan poinnya 20. Izin keluar sekolah dengan alasan yang dibuat-buat atau berbohong dapat poin 20. Peserta didik berada di luar kelas pada saat KBM berlangsung tanpa izin atau berada nongkrong di luar kelas, kantin, perpustakaan, musola, UKS, dan tempat-tempat lainnya di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung dikenakan poin 30. Peserta didik pulang sebelum jadwal yang telah ditentukan sekolah dapatkan poin sebesar 40. Berikutnya adalah pelanggaran penampilan dan berpakaian. A. Pelanggaran berpakaian. Peserta didik memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan. Celana pensil, rok, span, kemeja jangkis diberi peringatan. Jika tidak diindahkan maka pakaian tersebut digunting. Sorry, ini agak ketat ya. Dapat poin sebesar 10. Tidak memakai perlengkapan upacara bendera, topi, dan dasi dan ditempatkan pada barisan tersendiri, biasanya di depan peserta upacara ya. Ini bagi yang tidak memakai perlengkapan upacara bendera ya. Dan juga perlu Bapak sampaikan bahwa bagi siswa-siswi yang terlambat datang ke sekolah pada hari Senin ya, setelah lewat dari pukul 7.30 biasanya berbaris di depan peserta upacara yang lainnya. Memakai seragam tidak sesuai jadwal seragam harian itu dikenakan poin 10. Tidak memakai ikat pinggang yang sesuai dengan ketentuan 10. Memakai sepatu tidak sesuai ketentuan maka sepatu tersebut akan disita sementara dan diambil setelah pulang sekolah, poinnya 10. Memakai sepatu tidak semestinya seperti menginjak bagian belakang sepatu, poinnya 10. Memakai kaos kaki yang tidak sesuai ketentuan, poinnya 10. Tidak memakai kaos kaki sama sekali, poinnya juga 10. Memakai topi yang bukan topi sekolah di lingkungan sekolah, poin 10. Peserta didik memakai perhiasan atau aksesoris, kalung, gelang, anting-anting akan disita dapat poin 10. Tidak memakai emblem tanda kelas sesuai jenjangnya juga dapat poin 10. Tidak memakai papan nama atau bendera pada baju yang dipakai, poin 10. Mengenakan jaket, sweater tanpa alasan yang jelas di kelas, poinnya 10. Kemudian tidak memakai ikat pinggang atau memakai ikat pinggang yang tidak sesuai ketentuan sekolah, poinnya 10. Peserta didik putri memakai kerudung yang tidak sesuai dengan ketentuan, itu poinnya 10. Kemudian peserta didik putri tidak memakai kaos dalam atau memakai kaos dalam berwarna mencolok, poinnya 15. Peserta didik memakai sendal selama di sekolah kecuali ada izin dari pihak sekolah maka disita sementara dan dikembalikan setelah pulang sekolah. Peserta didik bertato baik sementara maupun permanen dan wajib menghapusnya dikenakan poin sebesar 30. B. Pelanggaran penampilan rambut ya dan wajah. Pertama, peserta didik putra rambut panjang melampaui batas ketentuan, bagian depan dan atas tidak lebih dari 3 jari, bagian belakang tidak melebihi kerah baju dan bagian samping tidak melebihi ujung daun telinga. Guru berhak untuk menggunting dan juga dikenakan poin sebesar 10. Peserta didik putra memelihara jenggot, kumis, jambang. Jadi ini tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, mendapatkan poin 10. Peserta didik putri non muslim yang berambut panjang tidak diikat dikenakan poin 10. Rambut dipotong atau dicukur dengan model tidak lazim ya, itu dikenakan poin 10. Rambut dicat warna-warni dikenakan poin 10. Peserta didik menggunakan cat kuku, kuteks, henna, pacar atau berkuku panjang dikenakan poin 10. Peserta didik putri bermake up selama berada di lingkungan sekolah seperti lip balm, lipstick, lip gloss dan sejenisnya. Pengecualian terhadap siswa-siswa mengisi kegiatan acara-acara besar sekolah dikenakan poin 15. Peserta didik putri terbukti melakukan tanam bulu mata, kerok alis, sulam bibir, menggunakan maskara, sulam alis dan lain-lain dikenakan poin sebesar 30.
ketentuan tambahan. Apabila ada pelanggaran yang sanksinya atau bobot poinnya belum tercantum dalam tata tertib ini, maka sanksi akan ditentukan oleh manajemen sekolah. Catatan. Yang pertama, apabila peserta didik telah mencapai bobot poin pelanggaran sebanyak 25, maka diberikan teguran lisan oleh wali kelas, BK, atau bagian kesiswaan. Sanksi berupa teguran, B. Pemanggilan orang tua siswa dan membuat pernyataan tertulis bila mencapai pelanggaran dengan bobot poin 30 sampai 40. Peringatan pertama bila mencapai bobot poin 41 sampai 60. Peringatan kedua bila mencapai bobot poin 61 sampai 80. Peringatan ketiga skorsing selama 2 hari bila mencapai bobot poin 81 sampai 95. Pada peringatan ketiga membuat pernyataan di atas meterai Rp6.000 dan siap untuk mengundurkan diri serta siap dikembalikan kepada orang tua atau oleh murid ketika bobot poin sudah mencapai 100. Peserta didik dikembalikan kepada orang tua apabila bobot poin pelanggaran mencapai 100 atau lebih setelah melalui rapat luar biasa Dewan Guru SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sanksi. Apabila peserta didik melanggar tata tertib yang telah ditentukan sesuai bobot poin pelanggaran, maka dikenakan sanksi disiplin berupa 1. Teguran, 2. Pernyataan atau teguran tertulis, peringatan 1, 2, 3 yang tadi ditambah skorsing, kemudian yang 4 dikembalikan ke orang tua. Bab tata tertib kegiatan ekstrakurikuler. Tata tertib peserta didik kelas 10 wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka. 2. Peserta didik kelas 10 dan 11 wajib mengikuti minimal 1 kegiatan ekstrakurikuler pilihan dan maksimal 2 kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang diselenggarakan SMA Negeri 7 Banjarmasin. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sesuai jadwal kegiatan yang sudah disepakati dan disetujui oleh pihak sekolah. Peserta didik mengikuti segala macam aturan yang ditentukan oleh sekolah dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Peserta didik mengakhiri kegiatan ekstrakurikuler dan sudah harus meninggalkan lingkungan sekolah pada pukul 18 atau jam 6 sore. Peserta didik yang ikut kegiatan ekstrakurikuler harus menghentikan kegiatan pada saat azan sholat hingga selesainya sholat berjamaah di mushola atau masjid. Tata tertib pengurus, pengurus kegiatan ekstrakurikuler. Pembentukan kepengurusan diketahui dan disetujui oleh pembina dan koordinator ekstrakurikuler. 2. Pengurus membuat dan melaporkan rencana, jadwal kegiatan dan daftar hadir peserta kepada pembina dan diteruskan kepada koordinator kegiatan ekstrakurikuler. Pengurus membuat laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan menjelang penilaian akhir semester atau pas pada pembina dan diteruskan kepada koordinator kegiatan ekstrakurikuler. Penunjukan pelatih harus diketahui dan disetujui oleh pembina dan koordinator ekstrakurikuler. Pengurus bertanggung jawab atas sarana dan prasarana sekolah yang dipakai selama kegiatan ekskul. Kegiatan ekskul di luar jadwal rutin dan di luar sekolah harus melalui izin pembina dan koordinator ekstrakurikuler. Permintaan penggalangan dana yang mengatasnamakan kegiatan ekstrakurikuler harus melalui izin pembina dan wakase kesiswaan. Mengikuti kegiatan di luar sekolah harus sepengetahuan pembina dan koordinator ekstrakurikuler seperti ikut lomba, latihan, dan sebagainya. Lain-lain, alumni dan pihak luar yang dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler harus melalui izin pembina dan koordinator ekstrakurikuler. Yang kedua, alumni, penonton, dan pihak luar yang hadir atau terlibat dalam kegiatan apapun di lingkungan SMA Negeri 7 Banjarmasin wajib mengikuti segala tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 7 Banjarmasin seperti dilarang merokok, dilarang berbuat asusila, dilarang membuang sampah sembarangan, dan sejenisnya. Semua fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan harus melalui izin pembina, koordinator ekstrakurikuler, dan pihak terkait. Sanksi: peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan diwajibkan seperti perkemahan di sekolah maupun di luar sekolah tidak dapat naik kelas atau tidak lulus sekolah melalui rapat luar biasa Dewan Guru SMA Negeri 7 Banjarmasin.
Peserta didik kelas 10 dan 11 yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan akan dipertimbangkan kenaikan kelasnya melalui rapat luar biasa Dewan Guru SMA Negeri 7 Banjarmasin. Peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tidak sesuai jadwal kegiatan yang sudah disepakati dan disetujui oleh pihak sekolah, tidak mengikuti segala macam aturan yang ditentukan oleh sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan mengakhiri kegiatan ekstrakurikuler melebihi pukul 18 WITA, maka akan diberikan peringatan lisan dan tertulis. Pelanggaran terhadap poin A dan B atau tata tertib peserta dan pengurus akan dikenakan tindakan berupa teguran, penggantian pengurus, kewajiban mengganti fasilitas yang hilang atau rusak hingga pembekuan kegiatan ekstrakurikuler. Pelanggaran terhadap poin C akan dikenakan tindakan berupa teguran, wajib mengganti fasilitas yang hilang atau rusak, pembekuan ekstrakurikuler hingga pelaporan ke pihak yang berwajib. Dan penutup, khusus siswa-siswi inklusi ya atau disabilitas ditangani secara khusus oleh pihak sekolah. Hal-hal yang belum diatur pada tata tertib ini akan ditentukan kemudian. Tata tertib ini dapat disempurnakan sewaktu-waktu melalui rapat Dewan Guru di sekolah. Tata tertib ini diperlakukan sejak tanggal ditetapkan dan tata tertib ini berlaku selama 1 tahun pelajaran. Ya. Dan di sini Bapak mengingatkan satu poin penting tadi, yaitu selama 1 semester, ya ini jadi Bapak mengulang kembali, selama 1 semester setiap siswa hanya memperoleh izin, ya jadi mungkin izin apapun itu, izin tidak hadir ke sekolah itu sebanyak 3 kali saja. Ya, jadi izin yang diberikan oleh sekolah selama 1 semester hanya sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali itu bisa saja berurutan tanggalnya ataupun tidak, ya. Jadi bisa saja tanggalnya itu tidak berurutan atau acak, ya. Jadi itu tadi juga mendapatkan poin. Nah, siswa-siswi baru yang sekarang menjadi anggota keluarga besar SMA Negeri 7 Banjarmasin, Bapak mengucapkan sekali lagi ya, mengucapkan selamat bergabung dan harapan dari pihak sekolah adalah hendaknya nanti kalian memilih kegiatan ekskul yang benar-benar kalian minati dan kalian sukai, dan mudah-mudahan itu juga nanti kalian akan memberikan prestasi yang maksimal, ya, yang nantinya akan membanggakan sekolah dan tentunya orang tua kalian semuanya. Nah, Bapak akhiri penyampaian informasi yang berkenaan dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Dan sekali lagi sukses untuk semuanya yang telah menjadi anggota keluarga besar SMA Negeri 7 Banjarmasin.